Halo, selamat sore untuk para penggemar mobil Jet 1000 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Haris Effendi ya. Nah, sebenarnya hari ini saya mau buat video daily vlog Jet 1000 seperti biasanya. Karena jadwalnya benturan, nanti habis Bado Isa ya, itu ada undangan tahlilan ya. Alhasil hari ini belum sempat atau belum bisa buat daily vlog Jet 1000 seperti biasanya. Nah, untuk mengisi waktu ya senggang sedikit ini, saya ingin ngobrol santai, yaitu soal radiator mesin Jet 1000 yang kemarin banyak sekali teman-teman mengalami kendala overheat mesin ya. Kemarin ada beberapa teman-teman yang baru dapat unit, ketika dipakai, ketika digunakan berjalan beberapa kilometer saja, temperatur dari radiatornya sudah naik ekstrim sehingga performa dari unit jetnya tidak maksimal ya. Nah, sebelum nanti ngobrol santai lebih dalam seperti biasa, bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Haris Effendi terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik soal Jet 1000. Nah, oke. Langsung saja ya. Di sini sifatnya saya hanya ngobrol santai berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Soal mobil Jet 1000 temperaturnya tidak normal. Teman-teman pernah mengalami atau tidak mengenai temperatur atau suhu radiator mesin di Jet 1000 yang ketika baru dipakai langsung melonjak naik ekstrim? Ini yang atas ya. Nah, sebentar. Yang atas ini temperatur untuk suhu radiator ya. Ini biasanya kalau dia naiknya over sampai mentok di ini ya, huruf H ini, biasanya mesin mati ya. Sering sekali teman-teman yang kemarin-kemarin curhat baru dapat di Jet 1000 mengalami hal yaitu temperaturnya naik sampai mentok sehingga mesin biasanya mati. Saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini, cuman nggak sampai mati, mentok di tengah ya, di tengah-tengah. Tapi biasanya kalau di tengah-tengah itu sudah tidak normal. Umumnya kalau biasanya radiator normal itu naiknya ya seperempat sini aja, nggak sampai setengah, nggak sampai separuh ya. Di bawahnya separuh itu biasanya kalau digunakan untuk perjalanan jauh dengan kondisi radiator normal itu ya yang bagus seperti itu. Sebenarnya kasus seperti ini banyak sekali dijumpai ya, terutama pada pengguna mobil era tahun 80-an. Kalau nggak salah nggak hanya Jet saja, tapi ini berbicara soal Jet aja ya, soalnya ini pengalaman pribadi saya sendiri yang dulu tahun 2021 awal baru dapat di Jet 1000 ini mengalami hal yang serupa, yaitu temperaturnya tidak normal. Ini terjadi banyak sekali faktor ya, karena mungkin radiatornya mungkin sudah usia, yang pertama. Yang kedua, biasanya sirkulasi dari selangnya, dari komponen dalam radiatornya ada kerak sehingga tersumbat, sirkulasi tidak normal, itu bisa juga terjadi. Nah, ini solusinya bagi teman-teman yang mungkin kedepannya pengen merawat mobil tua era tahun 80-an, contohnya seperti Jet 1000. Hal yang perlu diperhatikan adalah soal radiator itu penggantian air secara rutin, dan setiap 6 bulan sekali itu kalau bisa sih dikontrol ke, kalau nggak mau ribet ya, tukang radiator. Biasanya dibersihkan dulu kerak-keraknya bagian dalam sehingga nanti sirkulasinya bisa lancar dan normal. Kalau radiatornya normal, itu nanti untuk laju mesinnya bisa tetap bagus dan tetap normal lah seperti pada umumnya. Kalau sampai overheat, biasanya ya itu kalau nggak segera diatasi bisa berakibat fatal, bisa turun mesin juga. Nah, makanya bagi teman-teman yang mungkin pengen merawat kedepannya mobil Jet 1000, yang harus diperhatikan soal radiator itu air, jangan sampai telat. Biasanya normalnya kalau radiatornya bagus, tidak ada kendala, beberapa kalau sering dipakai ya harus dikontrol juga. Soalnya kalau nanti sampai telat,
airnya sampai kosong, sampai habis, itu biasanya overheat. Dan kalau sering overheat ya mesinnya berkendala. Itu ya tipsnya dari saya. Kalau saya paling rutin itu ketika habis digunakan jarak jauh, cek airnya. Kalau airnya sudah keruh ya, di tandon sini di bawah ini saya buka dulu. Nah, itu juga harus dibuang, ganti air yang baru. Bentar. Nah, soal air radiator saya paling rutin untuk check up-nya karena nyawanya di sini. Nah, jadi ini setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali saya buka, saya kuras bagian sini, saya ganti air baru. Kemudian yang di sini, yang tandon airnya itu kalau biasanya sering saya pakai sudah agak keruh, dibuang, ganti air yang baru. Saran saya ya, ini yang saya lakukan hingga saat ini ya. Nggak tahu teman-teman yang di luar sana punya pengalaman yang berbeda dari yang saya alami. Ini soal air radiator, saya sering pakai air biasa, air mineral atau air biasa, air sumur, pokoknya bukan air hujan lah ya. Air sumur atau air kemasan itu bisa dimasukkan ke sini. Dan mungkin teman-teman ada yang sudah pernah pakai cooler itu, yang air radiator khusus untuk mobil-mobil baru-baru saat ini ya. Kalau ada yang pernah pakai dengan hasil yang memuaskan, silahkan bisa tambahin di kolom komentar. Saya juga kalau itu berhasil pakai air khusus untuk radiator yang mobil-mobil baru-baru saat ini, kalau hasilnya maksimal, coba saya pakai itu aja. Tapi sejauh ini kalau rekomendasi dari bengkelnya saya pribadi, itu disarankan pakai air biasa. Nah, jadi ini ya. Terus soal kipasnya juga harus dicek, kipasnya ini berputarnya normal atau tidak, dingin atau tidak. Biasanya kalau permasalahan kipas bermutarnya itu nggak normal, bisa jadi kinerja dari radiatornya kurang maksimal juga, sehingga ya bisa terjadi dan wajar saja kalau sampai overheat. Nah, itu ya, ini soal radiator. Mungkin teman-teman ada yang pengen nambahin dari permasalahan radiator sering overheat, sering sampai panas banget, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini soal radiator informasinya cukup simpel saja ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Di sini sifatnya saya hanya sharing-sharing aja berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin hal yang mungkin tidak saya alami soal radiator IJ 1000, silahkan bisa berbagi ceritanya di kolom komentar ya. Semakin banyak informasi soal IJ 1000, semakin membantu juga bagi teman-teman yang lain, terutama saya pribadi, untuk merawat mobil hijatnya supaya lebih mudah dalam jangka panjang. Karena ya apa ya, memang kekhawatiran orang awam, orang umum seperti saya pribadi ini ketika memelihara mobil tua era tahun 80-an ya, mungkin nggak hanya IJ saja, banyak sekali kekhawatirannya. Salah satunya ya mungkin karena mesinnya sudah tua, pengoperasiannya juga harus benar-benar diperhatikan, perawatan juga benar-benar harus rutin. Alhamdulillah hingga saat ini IJ saya soal terutama radiator ya, karena controllingnya benar-benar maksimal, saya sering cek, saya sering ganti airnya, alhamdulillah performanya tetap terjaga, aman hingga saat ini. Itu aja sih obrolan santai soal radiator IJ 1000. Ada yang ingin nambahin, ada yang ingin memberikan masukan, kritik dan saran, silahkan bisa tulis kolom komentar. Itu saja informasi yang bisa saya share di episode hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Dan ya, terima kasih banyak bagi teman-teman yang kemarin sudah komentar, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Haris Effendi. Saya harus pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi, salam 3 piston dari Kediri, Jawa Timur. Sip, mantap ya. Lay awake in bed, the glass so loud
it all again.